Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Zafira Haraka Islam, mahasiswi Universitas Pakuan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Yuyun Elizabeth Patras, MPD. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang inovasi pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu inovasi pendidikan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa maksud dari pendidikan. Suatu proses perubahan perilaku melalui sebuah pengajaran, pelatihan, bimbingan, arahan, dan pembinaan secara sistematis dan terpaku serta terintegrasi untuk menjadikan manusia dewasa seutuhnya. Nah, dalam inovasi pendidikan, kita harus mengetahui 3 hal. Di antaranya yaitu, yang pertama ada discovery. Apa yang kalian ketahui tentang discovery? Discovery adalah penemuan sesuatu atau hal yang sudah ada sebelumnya atau pernah ditemukan sebelumnya. Lalu yang kedua ada invention. Apa itu invention? Invention itu adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Yang ketiga itu ada innovation. Innovation itu adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang, baik hasil invention tadi maupun hasil discovery tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu sistem, maka inovasi pendidikan juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan. Kalian tahu apa itu inovasi pendidikan? Nah, inovasi pendidikan adalah sesuatu atau suatu perubahan yang baru bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Nah, di sini ada contoh dari inovasi pendidikan itu. Yang pertama ada inovasi pembinaan sumber daya manusia, seperti guru mengikuti PPG, kemudian diklat untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Kemudian ada inovasi pengembangan fasilitas pendidikan. Salah satu contohnya itu seperti di sekolah menyediakan fasilitas laboratorium dan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswanya. Kemudian adanya inovasi manajemen sekolah, di mana supaya sekolah mampu tertata sistemnya dengan rapi. Nah, dalam inovasi pendidikan ada beberapa karakteristik nih. Yang pertama itu ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif itu adalah kita harus bisa mempertimbangkan keuntungan yang kita dapatkan dalam inovasi pendidikan. Lalu yang kedua ada compatibility. Compatibility itu ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai. Untuk yang ketiga ada complexity. Complexity itu ialah kesulitan untuk kita bisa memahami atau menggunakan inovasi supaya bisa diterima. Yang keempat ada trialability. Trialability ini adalah dapat dicoba. Nah, kita harus tahu karakteristik ini. Kita harus bisa menguji inovasi yang kita buat dapat dicoba atau tidaknya. Dan yang terakhir ada observability. Observability ini ialah mudah tidaknya diamati hasil inovasi tersebut. Lalu di sini ada beberapa keunggulan dari inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada dapat menciptakan perbaikan. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat atau cara bantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan. Yang keempat, ada meningkatkan efektivitas dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, ada menghadirkan pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah dipahami peserta didik. Dan yang terakhir, ada tumbuhnya masyarakat yang gemar belajar. Nah, kita harus mengetahui nih, apa aja tantangan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada sumber daya manusia yang cerdas dan unggul. Kenapa cerdas dan unggul? Semakin meningkatnya zaman, semakin berkembangnya zaman itu, manusia semakin unggul dalam kompetensi. Jadi kita harus mampu untuk menyainginya. Lalu yang kedua itu ada keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang atau setiap orang supaya mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Lalu yang ketiga ada kelengkapan sarana dan prasarana. Baik di sekolah maupun lembaga pendidikan tertentu, hal ini pasti membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan atau kegiatan yang sedang berlangsung di sana. Yang keempat, ada kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya yang sangat berpengaruh adalah sosial media.
Sosial media ini harus kita gunakan dengan bijak, karena jika tidak, ini adalah persoalan bagi kita dalam pendidikan. Ketika kita tidak bisa menyaring hal yang negatif ke hal yang positif, itu akan berdampak baik atau buruk pada kehidupan kita. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ada fungsi inovasi pendidikan. Fungsi inovasi pendidikan berarti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Jadi, bukan hanya media pembelajaran saja yang bisa dikemas secara inovatif, tetapi juga proses pembelajarannya. Misalnya, menggunakan metode atau strategi yang baru. Tentunya, yang dihasilkan dari penemuannya sendiri atau menerapkan metode baru yang ditemukan oleh para pakar dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan tentang inovasi pendidikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.